Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari belajar kembali dalam bagian firman Tuhan kali ini yang saya beri judul ketertiban Bapak Ibu. Kata tertib bisa kita artikan sebagai sesuatu yang berjalan dengan sesungguhnya, atau sesuatu yang berjalan dengan seharusnya, atau tertib juga bisa dikatakan teratur atau rapi. Pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan Bapak Ibu dan saya, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang tertib. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang dengan fungsi masing-masing. Dia menciptakan matahari yang terbit setiap pagi dan terbenam setiap sore. Demikian akan terus berjalan mulai dari penciptaan awal dan sampai pada dunia ini berakhir. Bumi berputar pada porosnya sehingga semua makhluk yang ada di dalam bumi bisa berfungsi atau melakukan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sungguh Dia adalah Allah yang tertib, yang teratur Bapak Ibu. Kita punya Allah yang tertib. Oleh sebab itu Allah menghendaki supaya anak-anaknya juga hidup dalam ketertiban Bapak Ibu. Allah menghendaki anak-anaknya hidup dalam ketertiban. Tertib di dalam segala sesuatu. Tertib di dalam belajar. Tertib di dalam bekerja. Tertib di dalam berlalu lintas. Tertib di dalam melakukan segala sesuatu. Di dalam beribadah. Dan tertib di dalam pelayanan. Seperti materi yang akan saya bacakan yang terambil dari kitab Titus yang pertama ayat 5 sampai ke 6 dan juga ayat 10 sampai 11, kita akan melihat bagaimana Allah menghendaki ketertiban di dalam rumah Tuhan, di dalam peribadatan. Demikian akan saya bacakan buat kita semua. Titus pasal yang pertama ayat 5 sampai 6. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh, karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Pada ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus yang saat itu berada di Pulau Kreta. Paulus ingin supaya Titus menata ulang, menetapkan, mengatur supaya semua berjalan dengan tertib, sebab ada banyak kekacauan yang terjadi di jemaat saat itu. Ada orang-orang yang suka mengacau, memberikan pikiran yang tidak baik. Kata Rasul Paulus, orang-orang seperti ini yang harus ditertibkan Bapak Ibu. Ditertibkan, didisiplin seharusnya. Kalau Rasul Paulus katakan orang-orang semacam ini harus ditutup mulutnya. Tetapi pada kenyataannya memang tidak mudah. Ada kalanya semua berjalan dibiarkan begitu saja karena satu dan lain hal. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, bila kita ingin hidup tertib, bahkan di dalam pelayanan, segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Allah menginginkan kita semua hidup tertib. Mengapa Bapak Ibu? Karena yang pertama, sebab ketertiban itu akan menghasilkan keberhasilan Bapak Ibu. Sebuah ketertiban pasti akan menghasilkan keberhasilan. Jangan pernah bermimpi Bapak Ibu, apabila pola hidup kita di dalam kerohanian atau dalam segala hal yang kita lakukan tidak pernah tertib, maka jangan bermimpi untuk kita bisa berhasil mencapai tujuan kita. Yang kedua, ketertiban akan menghasilkan ketenangan Bapak Ibu. Contoh
yang sederhana saya ambil dalam menyampaikan aspirasi yang terjadi di sekeliling kita. Ketika tidak ada ketertiban, maka yang ada adalah kekacauan. Kekacauan, kerusuhan, bahkan tindakan-tindakan anarkis. Tidak ada ketenangan Bapak Ibu. Tetapi ketika ketertiban ada, maka hidup kita akan merasakan ketenangan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ketertiban akan menghasilkan sebuah kesaksian hidup yang baik. Bayangkan bila seorang anak Tuhan tidak tertib dalam hal berlalu lintas saja, maka Bapak Ibu tidak menyadari Bapak Ibu telah menjadi kesaksian yang sangat memalukan bagi nama Tuhan. Mari belajar Bapak Ibu, sekalipun sulit Bapak Ibu. Seseorang pernah berkata demikian Bapak Ibu. Terkadang untuk menjadi tertib atau teratur, kita perlu goncangan yang keras. Bahkan tidak hanya sekali, mungkin harus berkali-kali. Agar semua menjadi lebih tertata. Saat ini bisa jadi Tuhan sedang mengguncang kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik dan tertib serta rapi. Bapak Ibu, mari belajar terus, berusaha terus untuk dapat hidup tertib. Dan biarlah ketertiban hidupmu dilihat orang lain dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kiranya kekuatan yang daripada Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa menjadi pelaku dan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.